Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Nasrun minallah wa fathun karim. Teman-teman yang saya cintai, baik dimanapun Anda berada, yang lagi kerja, yang lagi santai mendengarkan kajian rutin kita, semoga kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, biar berkah majelis kita ini, kita akan membacakan Fatihah. Yang pertama diperuntukkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta para dzurriyyahnya, keluarganya, para tabi'in, para sahabat dan tabi'in, kemudian para muallif kitab yang sering kita baca, dan para guru-guru kita. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Fatihah yang kedua kita peruntukkan kepada kita semua. Semoga apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang punya masalah segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang punya hutang segera dilunasi oleh Allah. Semoga yang belum memiliki keturunan segera diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang ingin berbisnis disukseskan oleh Allah. Semoga kita diridhoi dalam keadaan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, ada sebuah doa di mana doa ini senantiasa kita lantunkan setiap kali doa ini sebagai penutupnya, bahkan kata beberapa pendapat ulama disebut doa sapu jagat. Kita doa minta jodoh, kita minta doa rezeki, kita minta, bahkan kita ibadah tawaf pun di dalamnya ada doa ini. Doa apakah itu? Doa yang sama-sama kita hafal, saya dan antum semua, dengan semua bisa menghafal. Apa doanya? Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu teman-teman, bahwasanya ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana atina hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang pertama adalah ya Allah, berikanlah kepada kami Rabbana atina fid dunya hasanah, yaitu di dalam kehidupan kami ada kebaikan. Maknanya kita hidup di dunia ini baik itu ya kecukupan dari segi ekonomi, kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik, kita ya punya kehidupan yang baik lah itu di dalam dunia. Apa selanjutnya doa ini? Wa fil akhirati hasanah. Kemudian apa? Kita ada doa yaitu apa? Nanti di akhirat kami juga dalam keadaan baik-baik saja. Nah, di endingnya apa? Wa qina adzabannar. Di akhirat kategori baik itu apa? Kita jauh dari api neraka. Maknanya kita ditakdirkan oleh Allah, baiknya itu ya kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Doa ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan di Al-Qur'an juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ini doa yang sangat penting. Kita diajarkan oleh Allah, kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maknanya kalau Allah dan Rasulullah mengajarkan ini, ada sesuatu hal yang penting. Berarti apa? Di dunia kita harus enak, di akhirat juga harus enak. Di dunia kita baik, di akhirat juga baik. Maka kebaikan ini harus kita bahas. Maka caranya di dunia baik dan di akhirat juga baik. Kalau ada orang yang senantiasa mengusahakan dalam dunia kehidupannya itu hanya dunia saja, maka disebut wahan. Apa itu wahan? Wahan itu hubbud dunya wa karahatul maut. Terlalu mencintai dunia, maka dia wakarahat sampai dia takut mati. Ciri-cirinya apa? Kadang orang yang hubbud dunya ini dia merasa mulia dengan hartanya. Akhirnya tidak baik. Contoh begini, orang merasa mulia kalau rumahnya sudah lantai 2. Dia merasa mulia di hadapan masyarakat itu ya biasa saja, tapi dia merasa mulia. Ini orang satu kampung nih, hanya saya aja yang punya rumah 2 lantai. Ini tidak baik. Ada orang yang merasa mulia dengan pelek mobilnya yang harganya 25 juta. Ada
Padahal dia itu kalau punya pelek 25 juta, saya yakin dia itu hanya merasa di hatinya, dia tidak bisa menikmati. Orang dia di dalam mobil nggak bisa ngelihat peleknya, paling orang lain, wih peleknya keren nih, itu bagi orang lain. Tapi bagi orang yang di dalam mikir itu cicilan setiap bulan bagaimana itu. Maknanya adalah orang yang disebut wahan itu hubbud dunya, dia ciri-ciri yang pertama adalah dia merasa mulia dengan duniawinya. Dia merasa mulia dengan jabatannya, dia merasa mulia dengan pencapaiannya baik dunia sosial maupun dia di kekayaan dia. Maka kita jangan sampai kita merasa mulia karena duniawi semata. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, beliau mengatakan begini, kalau ada seseorang yang senantiasa memikirkan isi perutnya, maka digambarkan isi perut itu duniawi semata, apa kata Sayyidina Ali, maka orang tersebut derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka sama dengan apa yang ia keluarkan dari perutnya. Ma'udzubillah. Orang yang senantiasa menggebu-gebu atas duniawi semata, maka dia kayak apa ini? Kayak apa yang ia keluarkan dari perutnya, kayak pupnya dia itu nggak ada artinya. Bahkan orang yang memiliknya, orang yang ke BAB itu kan, wah ikhlas banget itu dibuang. Orang nggak ada artinya itu, nggak ada itu untuk penampukan yang istimewa, nggak ada itu. Maknanya kita nggak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi orang yang memikirkan duniawi semata. Tapi sebaliknya, kalau ada orang senantiasa memikirkan akhirat tetapi lupa dengan dunia, maka ini tidak jalan. Bayangkan orang di dunia ini ingin menggapai ridho Allah, taruhlah kita mengamalkan sebuah ibadah, taruh haji saja, itu kita juga butuh uang. Kita membayar zakat saja, kita butuh uang. Maka banyak ibadah juga membutuhkan ada faktor duniawinya. Maka di sini dikatakan ulama kita harus balance. Di antaranya diajarkan oleh baginda Nabi itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Apabila seseorang ingin menggapai di dunia itu kemuliaan dan di akhirat sebuah kemuliaan, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Dengan cara apa? Satu, yang pertama, niat, semua niat kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti itu begini, teman-teman. Di padang mahsyar itu tatkala hari di mana semua orang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diaudit segala macamnya. Maka pada saat itu akan diaudit antara kita itu diaudit segala macamnya. Tapi ada yang berbondong-bondong membawa amal. Ini amal saya luar biasa. Ini haji saya, ini umroh saya, ini sedekah saya. Maka pada saat ditimbang ternyata amal ibadahnya 0. Loh, kok bisa ini? Kok enteng banget ini ibadah ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sebab amal itu tidak engkau sertifikatkan. Ini ada analogi sederhana, ada sebuah rumah. Rumah itu dijual 50 juta. Wah, bagus. Ada rumah 500 meter begitu ya. Bangunannya luas tanahnya 1000 meter barangkali. Itu kalau dijual 50 juta. Saya seandainya nggak punya duit hari ini, maka saya cari-cariin itu, bisa utang kanan kiri. Tetapi orangnya bilang begini, tapi mohon maaf ya Gus, ini nggak ada sertifikatnya. Kira-kira mau nggak? Ya nggak mau. Jangan-jangan ini setelah kita beli orangnya pergi, ini ada pemilik aslinya. Wah, nggak bisa dong. Ternyata orangnya cuma ngontrak. Maka nggak ada itu nilainya. Rumah itu kalau nggak ada sertifikatnya. Begitu juga amal kita, kalau nanti di akhirat tidak kita sertifikatkan, maka kita tidak bisa mengeklaim bahwasanya itu amal kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mensertifikatkan amal? Maka caranya adalah dengan cara meniatkan segala amal ibadah kita di dunia ini dengan lillahi ta'ala. Yaitu dengan apa? Melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara segala amal ini diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sebuah amal. Kita niat untuk haji karena Allah Subhanahu wa taala, umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rutinitas kita kerja, kita syuting YouTube diperuntukkan untuk ibadah. Kalau kita peruntukkan hanya untuk Allah, maka itu juga dikategorikan oleh Allah apa? Sebagai ibadah. Keren sekali. Kita kerja
dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Kita ngonten, kalau kita niatkan karena Allah maka disebut ibadah. Kita baik ini yang ngatur lighting maupun yang ngatur video dihitung, jangan ngedit kita pun kalau kita meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala maka kita dihitung ibadah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini tidak ada waktu sedetik pun tanpa kita beribadah kepada Allah. Walaupun kita tidur pun diniatkan ibadah, maka tidur itu dikategorikan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, ini bagaimana nih? Kita dikit-dikit karena Allah Subhanahu, kita niatnya repot ini, bagaimana caranya? Ada niat yang luar biasa bagus. Bagaimana caranya? Kita itu dengan cara niat ini, insya Allah seluruh amal ibadah kita itu dikategorikan apa? Yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yaitu? Yang pertama kita niatnya pakai kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ini baginda Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan sendiri kepada kita apa? Yaitu beliau berkata, kullu amrin dzibalin la yubda bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara apapun itu jika kita tidak memulainya dengan bismillah fahuwa abtar. Apa sih abtar itu? Abtar itu di dalam arti, di dalam bahasa Arab maknanya itu adalah maqtu. Apa itu maktu? Terputus. Apa yang terputus? Barokahnya. Kita bekerja, nggak ada nilai value-nya di dunia. Nggak ada value-nya di akhirat. Ngeri sekali. Kita kerja, banting tulang, capek. Ternyata apa? Nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Capek dong kita. Tapi kalau kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim, reward yang pertama adalah mendongkrak kesuksesan kita di dunia. Yang kedua, kita dikasih apa? Nilai atau value di hadapan Allah. Nanti di akhirat kita juga dapat nilai di hadapan Allah. Jadi ada dua hal. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, meniatkan amal kita itu karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara membaca Bismillah, maka kita akan mendapatkan apa? Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Maka akan balance. Apa sih makna Bismillah? Bismillah itu begini. Bukan kita dengan menyebut nama Allah, tidak. Makna Bismillahirrahmanirrahim, taruhlah kita mau bekerja begitu. Tatkala kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah, ya Allah, aku melibatkan Engkau tatkala di dalam pekerjaanku ke depan ini. Contoh, saya mau safar ke Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ya Allah, aku libatkan Engkau dalam prosesi safarku ke Surabaya ini. Maka analogi sederhana. Kalau saya punya toko baby shop, namanya Sultan Baby Shop. Saya punya karyawan itu. Tapi saya bisa tinggal itu. Bisa ke Batu atau dakwah ke Surabaya, ke tempat lain bisa. Karena apa? Saya pasrahkan ke karyawan. Saya libatkan karyawan. Dan hasilnya ya beres. Itu bayangkan kalau kita melibatkan manusia, karyawan saja beres. Bagaimana kalau kita melibatkan Allah? Rasa-rasanya mustahil untuk tidak beres. Makanya kalau kita menyebalanskan itu yang pertama dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, maka di dunia kita dapat, di akhirat juga kita dapat. Yang pertama apabila kita ingin balance, yaitu yang pertama kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dalam kita beramal, kita wajib mengetahui ilmunya.